Oke, ini sudah masuk Linardi. Selamat datang Linardi. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Kita sudah mau 3 menit untuk sampai jam 11. Supaya nanti waktunya tidak lama begitu. Kita mulai saja. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan ini. Saya menginformasikan bahwa minggu depan adalah pertemuan terakhir sekaligus TAS. Jadi ada presentasi begitu dan nanti disambung di jam selanjutnya TAS begitu ya, supaya minggu depannya sudah tidak ada pertemuan begitu. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kita, yaitu ada Bagas Dwi Septian, Marcelinus Gigih, dan Lenardi Pratama. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh teman kita. Saya minta Victorikus Galih ya untuk pimpin kita dalam doa. Dian dan teman-teman, marilah kita sebelum mulai kita berdoa. Tuhan, selamat siang. Syukur kepadamu kami turkan karena pada hari ini kami bisa melakukan pertemuan. Sebentar lagi kami akan melakukan pembelajaran. Berkatilah, lindungilah agar apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Victorikus Galih yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok untuk menampilkan presentasinya dalam kurang waktu 30 menit ya, paling lama. Kepada kelompok saya persilahkan. Izin share screen, Mbak. Ya, silahkan. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Saya besarin, terlihat tidak ya? Maaf. Sudah terlihat. Baiklah, kita mulai saja presentasi. Selamat siang teman-teman semuanya dan juga Bapak Dion. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Gigih Hernanda. Saya perwakilan Bagas juga Lenardi. Saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan mengenai UUD dan amandemennya.
Jadi sebelum itu kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri dari 2 aturan tambahan. Pembukaan UUD itu sendiri terdiri dari 4 alinea, yang di dalam alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila. UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Jadi sejarah UUD 145 itu dulu itu disusun oleh BPUPKI dalam 2 kali sidang, di mana sidang pertama itu dilaksanakan tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juni hingga 17 Juni 1945. Namun sidang itu tidak selesai hingga UUD itu disahkan oleh PPKI, bukan BPUPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945. Baiklah, saya akan menyambung presentasi dari Marcel. Yang kita harus ketahui adalah undang-undang dasar sebagai konstitusi negara. Fungsi salah satunya itu adalah sebagai merupakan sumber atau pedoman hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam menegakkan suatu peraturan di Indonesia. Dan adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini akan membuat semakin kuatnya konstitusi negara dalam menegakkan keadilan. Dan apabila sudah terwujud, akan banyak penguasa yang akan berpikir 2 kali untuk bertindak agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Serta makin kecil pula penguasa yang semena-mena terhadap rakyat biasa. Walaupun adanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, masih ada beberapa orang atau oknum penguasa yang tetap semena-mena dalam berkuasa di wilayahnya. Mengapa demikian? Kelompok kami menemukan judgement ini karena ada penguasa sangatlah cerdik dan pintar dalam mengelabui para penyidik. Walaupun demikian, para penyidik tidak mudah termakan oleh omongan mereka. Para penyidik pasti akan terus mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia ini wajib dan harus patuh serta taat terhadap peraturan ada agar dapat terwujudnya negara yang tertib, aman, dan damai. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 tahapan, yaitu pada sidang tahunan MPR. Amandemen pertama itu jatuh pada tanggal 14 hingga 21 Oktober tahun 1999, lebih tepatnya tanggal 19. Yang kedua adalah tanggal 7 hingga 18 Agustus dari tahun 2000, yang lebih tepatnya tanggal 18. Yang ketiga tanggal 1 hingga 9 November tahun 2001, lebih tepatnya tanggal 9. Dan yang keempat pada tanggal 1 hingga 11 Agustus tahun 2002, lebih tepatnya tanggal 10 Agustus. Next. Berikutnya, isi dari amandemen pertama itu membahas tentang pasal 5 ayat 1, yaitu merupakan hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Kemudian pasal 14 ayat 2 juga pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 hingga 4, Dewan
tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh teman saya yang pertama tadi bahwa setiap amandemen itu memiliki ada 4 amandemen memiliki kebijakan dan yang ditetapkan tersendiri. Nah, di mana amandemen yang kedua ini pada tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000 yaitu berisi tentang bab 6 mengenai pemerintahan daerah, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta kebangsaan. Lagu kebangsaan. Selanjutnya. Nah, di amandemen yang ketiga ini berisi amandemennya sebagai berikut, yaitu bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintah negara, bab 5 mengenai pemerintahan negara, Kementerian Negara maksud saya, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, bab 8A mengenai BPK. Nah, pada amandemen keempat ini, yaitu jatuh pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu adalah Undang-Undang 1945 yang ada pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 pada tanggal 18 Agustus 2000, sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Selanjutnya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terkait yang dipresentasikan kami. Silahkan yang mau bertanya. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok Undang-Undang Dasar dan amandemennya. Tidak sampai 30 menit begitu ya. Ini sudah jam 11 lebih 10. Oke, silahkan yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti bisa saya tunjuk untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan untuk yang mau bertanya. Mungkin di stop share dulu ya. Ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Oh, mungkin tidak ada ya karena materinya sudah sangat jelas dari kelompok begitu. Kalau begitu, silahkan kelompok untuk menyimpulkan saja dari materi yang sudah disampaikan mengenai undang-undang dan amandemennya itu bagaimana kesimpulannya dari hari ini begitu. Silahkan. Saya mau menyimpulkan
terutama di amandemennya itu menurut saya amandemen itu kan terjadi di tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Itu kan maksudnya belum jangka waktu yang lama tapi udah sering amandemen gitu. Menurut saya pada posisi itu pemerintahan di Indonesia itu masih belum stabil sih, sehingga masih banyak pro kontra yang menyebabkan perlu adanya banyak amandemen di UUD 1945. Jadi begitu. Oke, baik. Jadi adanya amandemen itu untuk penyempurnaan hal-hal yang harus dan perlu untuk disempurnakan begitu ya. Oke, selanjutnya silahkan di kelompok untuk menyampaikan keberagaman-keberagaman yang ada di daerah dari kelompok masing-masing. Silahkan. Boleh dari... Mungkin dari saya dulu. Ya, silahkan. Marcel. Izin presentasi, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi saya Mas Sugiananda, saya berasal dari Wonosobo, dan ini adalah salah satu tradisi khas dari Wonosobo, yaitu tradisi potong rambut gimbal yang berada di Dieng, Kabupaten Wonosobo. Jadi potong rambut gimbal itu tradisi yang berasal di daerah Dieng. Jadi beberapa anak di Dieng itu memiliki ciri khas, yaitu memiliki rambut yang gimbal, yang dipercaya oleh warga sana itu bahwa mereka itu keturunan dari Kiai Koldete atau titipan dari Nyai Roro Kidul. Jadi anaknya yang mempunyai rambut gimbal itu kalau ingin sesuatu itu harus dituruti oleh orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Ritual potong rambut ini dimaksudkan untuk menjauhkan anak-anak dari kesialan dan malapetaka. Ritual ini diharuskan secara sakral dan harus anak yang diminta rambut gimbalnya dipotong. Jadi kalau anaknya yang nggak minta rambut gimbalnya tapi udah dipotong sama orang tuanya gitu, berarti itu tidak boleh. Jadi harus dari anaknya itu yang meminta. Konon bila dilakukan secara tidak sakral, maka anak itu akan sakit-sakitan. Sekian dari presentasi mengenai tradisi tempat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Marcel. Kita lanjutkan ke teman yang lain. Siapa? Linardi dulu. Boleh saya? Ya, silakan, Bagas. Untuk persamaan dari saya minta tolong bantuan teman, boleh Pak? Boleh, silakan. Rifai minta tolong di present. Berikut ini ya. Saya akan mengenalkan yaitu barongan Blora. Nah, barongan ini merupakan salah satu tradisi dari Blora sejak lama. Atau sebenarnya ini barongan ini sebenarnya adalah budaya dari Jawa Tengah, tapi paling eksis itu di Blora, Pak. Dan zaman dulu ini hanya sebagai hiburan biasa. Nah, namun pada era sekarang ini barongan pun mulai dapat dikenal, dan bahkan ini barongan ini setelah menjadi ikon Blora. Nah, untuk cerita dari barongan ini sendiri, yaitu diambil dari Kayat Panji. Dan bisa di scroll ke bawah dikit, Rifai. Nah, ke bawah lagi dikit. Sampai tokohnya. Polda. Sampai bawah. Sampai mentok, baik. Sampai. Oke. Dan kelihatan dulu ya teman-teman. Ini bisa dikenal dengan Pujangganong atau Punjaga Anom, yaitu merupakan dalam ceritanya itu dia merupakan utusan dari
Adipati Klana Sendono bawahnya. Bisa ke bawah lagi, Faik. Mungkin Rifai dalam keadaan yang lag, mungkin saya akan kenalkan juga. Di bawah itu sebenarnya ada pasukan berkuda dan kemudian ada Noyon Toko dan Untuk. Nah, pasukan berkuda ini menggambarkan arak-arakan Panji Asmorbangun untuk melamar Dewi Sekartaji. Dan Noyon Toko Untuk ini adalah dalam perannya memerankan sebagai watak yang lucu. Nah, pada awalnya ada di Blora sendiri, pada awalnya ini pada zaman dulu ini hanya hiburan bagi orang-orang perdesaan, dan kemudian menjadi budaya yang turun-temurun, atau bahkan di saat perayaan desa tersebut barengan menjadi sebagai perantaranya atau hiburannya. Jadi barongan ini akan berkeliling ke desa-desa atau ke rumah-rumah yang menyajikan makanan atau jajanan dengan harapan desa tersebut makmur. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bagas dan Rifai yang sudah share screen dan Bagas yang sudah sampaikan. Yang terakhir, Linardi ya. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Baru proses. Oke, sudah. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Linardi Pratama. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi di tempat saya, yaitu pemakaian adat Dayak, seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, di mana dahulu budaya masyarakat Dayak itu adalah budaya yang maritim atau bahari. Nah, di mana setiap masyarakatnya itu memiliki berbagai macam suku. Nah, dari suku-suku tersebut ada salah satu suku yang mengenakan istilah adatnya itu, pakaian adatnya itu seperti gambar di samping ini. Nah, pakaian di samping pakaian adat ini tidak hanya semata-mata sekedar pakaian, tapi memiliki simbol dan arti tersendiri bagi masyarakat setempat. Dan ada namanya juga. Nah, untuk pakaian yang ini, pakaian yang laki-laki itu namanya sapai sadak. Nah, itu terdiri dari ada perhiasan di kepala, ada bulu-bulu burung, terus ada mandau. Kayak sebenarnya seperti pedang itu namanya mandau, terus ada tombak serta cawat yang dipakai di bagian bawahan. Nah, pakaian adat Dayak ini biasa digunakan atau dipakai ketika mengikuti acara-acara tertentu, seperti acara gawai Dayak dan acara pernikahan adat Dayak, yaitu mereka menggunakan pakaian adat ini. Nah, selanjutnya ini pakaian adat yang perempuan. Ini namanya adalah ta'a. Ta'a ini digunakan oleh perempuan ketika sama juga seperti yang laki-laki, yaitu ketika mengikuti acara resmi seperti kegiatan gawai itu atau pernikahan. Nah, mereka masyarakatnya menggunakan pakaian adat seperti ini. Nah, namanya ta'a. Pakaian adat Dayak ini memiliki simbol yang dalam arti untuk mengingat atau menghormati jasa
para leluhur mereka yang telah mendahului mereka, bagi kaum mereka yang Dayak. Nah, jadi dengan mereka menggunakan pakaian adat ini, mereka mengenang para leluhur mereka. Seperti itu. Untuk yang perempuan tidak jauh berbeda. Ada bagian hiasan di kepala, terus manik-manik yang dipakai di ini pada kainnya. Terus yang bedakannya itu pada laki-laki tadi kan dia membawa pedang dan tongkat yang disebut dengan mandau. Nah, perempuan dia tidak memakai barang tersebut. Mereka hanya menggunakan gelang dan biasanya ada anting-anting. Anting-antingnya agak gede gitu. Nah, terus dikasih ikat kepala, seperti itu saja. Dan juga di bagian kepala ada pembedakan, yaitu yang laki-laki menggunakan paruh burung, sedangkan yang perempuan tidak. Nah, seperti itu. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Linardi yang telah mempresentasikan mengenai budaya yang ada di tempatnya begitu ya. Dan Betul, terima Pak. kasih juga ya Bagas dan Marcel untuk hari ini menginformasikan lagi yang belum mengirim PPT, nanti kelompok ini juga harus mengirim di email saya ya, supaya nanti bisa saya simpan begitu. Dan untuk minggu depan, kelompok terakhir, yaitu ada siapa yang belum presentasi, ada Excel, ada Donia, dan satu lagi siapa ya? Oh, mungkin belum bergabung di kelas ini. Tabita, Pak. Oh, Tabita. Oke. Ya, nanti diberitahu untuk minggu depan kita akan presentasi terakhir dan melakukan TAS begitu ya, tes akhir semester. Demikian untuk hari ini. Silahkan untuk open kamera. Saya akan mengambil gambar untuk dokumentasi. Ya, sudah beberapa terlihat. Oke. Ya, masih ada beberapa yang belum terlihat. Shiva, bisakah? Francisca, Dani, Pinka, Donia, Adelia, Krishna. Oke, mungkin ada yang terkendala kamera. Oke, tidak apa-apa. Saya akan mengambil gambar. Oke, sebentar, masih ada yang join. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta Brilian ya, Brilian untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Mari teman-teman kita berdoa saling secara agama Kristiani. Tuhan, terima kasih buat hari ini sudah dipimpin dari awal sampai akhir mata pelajaran Pancasila. Biarlah Tuhan yang berkati kami semua dan Pak Dilian yang sudah membimbing kami dari awal. Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Oke.